Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tini Budiatini dari SMA Negeri 1 Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Seperti pertemuan yang lalu, kita akan membahas tentang akuntansi. Yang lalu kita sampai pada pembahasan bagaimana bentuk dari jurnal umum seperti yang ada di sini ya. Kemudian setelah kita tahu bentuk jurnal umum, maka kita akan mencoba mencatat transaksi ke dalam jurnal umum dengan menggunakan kunci yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Di sini ada beberapa transaksi yang harus kita masukkan ke dalam jurnal umum. Transaksi yang pertama, di sini kita lihat ya. Nanti kalian bisa mengerjakan selanjutnya. Saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Yang pertama di sini ada tanggal 1. Tuan Hadi menyetorkan uang tunai 500.000. Perlengkapan sebentar. Uang tunainya 8.500.000 ya. Kemudian perlengkapan 3.250.000. Kemudian peralatan 6.250.000 dan kendaraan 20.750.000. Nah, ini yang disetorkan oleh Tuan Hadi sebagai pemilik kepada perusahaannya. Nah, perusahaannya itu adalah di sini bisa dilihat ya di atas bahwa ada usaha bengkel sepeda motor dengan nama Samara Motor. Nah, jadi Samara Motor ini pemiliknya Tuan Hadi. Pada saat pertama melakukan aktivitas atau melakukan usahanya, dia menyetorkan sejumlah uang tunai, perlengkapan, peralatan, kendaraan sebagai modal untuk perusahaan Samara Motor ini. Nah, oke, kita coba transaksi ini catat ke dalam jurnal umum. Kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan, semuanya masuk ke dalam aset. Kas yang disetorkan oleh Tuan Hadi, perlengkapan yang disetorkan oleh Tuan Hadi, peralatan dan kendaraan yang disetorkan oleh Tuan Hadi, jelas akan menambah aset perusahaan. Aset, kata kuncinya, bila bertambah di debit. Maka di debitnya kita tulis di sini rincian ya, jangan aset yang ditulisnya, tetapi akunnya. Itu karena akunnya berbeda-beda, maka kita tulis yang pertama kas. Yang disetorkan 8.500.000, berarti kasnya di debit. Perlengkapan juga di debit, peralatan juga di debit, kendaraan juga di debit. Nah, itu ya. Ini rincian dari aset. Jadi semua yang disetorkan oleh Tuan Hadi itu akan menambah aset, maka ditulisnya di debit. Tulislah di debit secara rinci. Ya, apa yang di kreditnya? Nah, apa yang tadi aset tersebut disetorkan itu menjadi modal bagi perusahaan. Berarti modal itu kan golongan 3. Berarti modal dengan adanya tadi yang disetorkan oleh Tuan Hadi tadi, maka modal tersebut atau modal perusahaan tadi jadi bertambah. Modal bila bertambah itu ada di kredit. Maka kita tulis di kreditnya. Modal Hadi. Jumlahnya sejumlah total dari apa yang ada di debit. Begitu ya. Jadi jumlah dari kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan. Nah, jumlah totalnya ada di sini. Yang kita sebut dengan akun modal Hadi. Oke, kemudian saya contohkan lagi yang kedua. Menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan 1.500.000. Menerima, kalau menerima uang ini ya, menerima pendapatan berarti dalam bentuk uang. Nah, uang bertambah, uang itu masuk golongan aset. Bila bertambah di debit, maka di debitnya tulis oleh kalian itu adalah kas. Bukan asetnya yang kita tulis, tapi akunnya, nama akunnya. Kas yang bertambah. Karena uang yang bertambahnya, maka kita tulis kas. Sejumlah 1.500.000. Kemudian itu sebagai pendapatan. Dari mana uang kita terima? Karena kita memberikan jasa. Artinya uang tersebut adalah dari pendapatan kita. Maka pendapatan itu golongan 4. Bila bertambah ada di kredit. Sehingga di kreditnya adalah pendapatan jasa. Gitu ya, pendapatan jasa 1.500.000. Kalian bisa lihat di sini bahwa debit dan kredit itu harus selalu balance. Bahwa bila debit 1.500.000, maka di kredit pun harus 1.500.000.
Boleh nggak hanya debit saja? Tidak boleh. Boleh hanya kredit saja? Tidak boleh. Jadi kita harus menganalisa dari setiap transaksi yang kita catat itu, apa pengaruhnya di debit dan apa pengaruhnya ke kredit. Kemudian itu ya beberapa transaksi, contoh transaksi yang kita masukkan ke dalam jurnal umum. Cara penulisannya seperti itu. Kemudian ini juga sama ya, bagaimana kita mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Kemudian setelah jurnal umum, semua transaksi yang terjadi itu kita masukkan ke dalam jurnal umum dalam 1 bulan misalnya, kemudian kita posting apa yang ada di jurnal umum tadi ke dalam buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar itu adalah kumpulan dari akun-akun sejenis yang satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Artinya, kumpulan dari akun-akun sejenis itu, kalau kas misalnya, ada beberapa, di tanggal 1 ada kas, di tanggal 5 ada akun kas, di tanggal 7 ada akun kas. Nah, ada kas beberapa kali dalam sebulan. Nah, untuk kas, karena nama akunnya sama kas, maka kas itu hanya punya satu buku besar, yaitu buku besar kas saja. Jadi dalam buku besar kas itu berkumpullah atau dikumpulkan data-data kas dari berbagai transaksi gitu ya. Kemudian piutang misalnya. Piutang itu kumpulan dari berbagai piutang yang terjadi di beberapa transaksi misalnya. Nah, itulah buku besar. Jadi intinya satu buku besar untuk satu akun. Kemudian ini bentuk-bentuk buku besarnya ya, bentuk buku besarnya. Dan yang biasanya sering dipakai ada seperti ini. Bentuk kolom atau berkolom saldo ganda. Berkolom saldo ganda. Ada tanggal atau ada keterangan, referensi, debit, kredit, saldo. Kolom saldo dibagi 2, debit dan kredit. Ini biasa dipakai, kemudian kalian kalau mau pakai yang ini boleh, yang ini juga boleh. Sama saja. Kemudian ini ada kolom tanggal ya, diisikan untuk tanggal, tapi yang pertama kita tulis adalah tahun dulu, bulan, baru, tanggal. Kemudian keterangan kalian misalnya yang akan kalian posting ini adalah diambil dari jurnal umum tanggal berapa misalnya atau halaman berapa. Referensi ini adalah untuk menandai bahwa ini udah di transaksi tersebut atau akun tersebut sudah diposting. Kemudian debit dan kredit, nanti ada saldo debit dan kredit. Oke. Langkah-langkah dalam memposting buku besar, itu ya. Langkahnya seperti ini, kalian bisa lihat bahwa pencatatan transaksi pertama dalam jurnal. Nah, itu ya. Jadi transaksi dicatat seperti tadi saya bilang, dicatat yang pertama dalam jurnal, kemudian langkah selanjutnya masuk ke dalam buku besar dengan jalan memindahkan kolom debit jurnal ke buku besar sebelah debit. Kalau di jurnalnya debit, ya kemudian masukkan ke buku besarnya juga di debit. Kalau di jurnalnya di kredit, maka masukkan ke kredit dan seterusnya. Jadi buku besar itu hanya memindahkan saja. Kemudian tadi saya bilang bahwa di dalam keterangan ini ada ini ya, ada kolom-kolom tadi ada, kalau kita lihat nih. Nah, ini tanggal ya. Tanggal itu diisi dengan tanggal atau waktu. Kemudian halaman halaman jurnal dipindahkan pada kolom referensi buku besar dengan menuliskan JU. Misalnya JU halaman 1. Kemudian ini cara-cara dari langkah langkah-langkah dalam memposting buku besar. Kemudian ini posting ke dalam buku besarnya. Ya. Ini misalnya ada kas. Ini adalah buku besar kas. Nah, jangan lupa di buku besar itu di pojok kanan itu ada nomor akun. Jadi di tengah ada nama akunnya. Misalnya kas, kalau di sini adalah nomor akun. Kemudian keterangan ini bisa diambil dari jurnal umum halaman berapa, atau kalian mau rinci boleh, misalnya di keterangannya di sini ada tulis modal awal. Keterangan dari misalnya kas ini akan bertambah 8.500.000 nih. Nah, uang yang 8.500.000 itu sebagai apa? Nah, di transaksinya tadi kan dia sebagai modal awal. Maka di dalam keterangan kamu boleh tulis modal awal, gitu ya. Karena ini di debit, maka saldonya ada di debit karena angka pertama.
Kemudian yang kedua, masuk lagi sebagai keterangannya sebagai pendapatan. 1.500.000 di debit, karena di zona umumnya pun di debit. Nah, itu maka kita tulis juga di debit. Sekarang berapa saldonya? Nah, di kolom saldo ini jadi bergabung. Tadi saldo 8.500.000 di debit, sekarang masuk lagi angka 1.500.000 juga di debit sama tempat, maka kalau sama tempat berarti ditambah 8.500.000 ditambah 1.500.000 sama dengan 10 juta. Maka saldonya sekarang 10 juta. Kemudian sekarang yang ketiga, tanggal 4 ya, itu ada perlengkapan. Perlengkapan itu ada 400.000 di kredit. Maka tadi saldo 10 juta itu di debit, sekarang masuk lagi angka di kredit, beda tempat. Nah, kalau beda tempat berarti dikurangi. 10 juta kurangi 400 sehingga saldonya sekarang jadi 9.600.000 dan seterusnya. Jadi untuk kolom saldo ini, bila di sini saldo, kemudian muncul lagi angka tempatnya sama, maka ditambah. Tapi kalau di sini saldonya ada di debit, tempatnya berbeda, misalnya ada angka lagi masuk di kredit, berarti dikurang. Itu untuk penyusunan posting ke dalam buku besar. Seperti ini postingnya, kamu bisa lihat. Kemudian setelah buku besar, nanti pada akhirnya dari masing-masing buku besar tersebut, kita akan melihat saldo di masing-masing buku besar. Nah, saldo di masing-masing buku besar itu kita susun dalam satu daftar yang namanya daftar neraca saldo atau daftar saldo atau neraca saldo. Daftar saldo atau neraca saldo itu harus disusun secara sistematis. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.